Shalom jemaat terkasih, bertemu kembali dalam program Alpha. Saudara, di dalam kita menjalani kehidupan ini, pasti setiap dari kita pernah mengalami yang namanya kesukaran. Ada banyak momen atau kejadian yang tidak menyenangkan bagi kita dan sangat mengecewakan tentu saja. Entah misalnya hasil usaha kita itu tidak seperti yang kita harapkan misalnya, atau ada orang-orang yang mengecewakan kita, relasi yang kurang menyenangkan dengan orang lain. Entah itu dikecewakan oleh teman, atau keluarga, atau rekan kerja, atau siapapun itu. Saya sendiri juga pernah mengalaminya, saudara. Saya awalnya merasa baik-baik aja, nggak ada yang salah. Tapi ya ada aja orang yang nggak suka dan pengen menjatuhkan saya. Nah, saudara, di tengah kekecewaan saya tersebut, saya kemudian dikuatkan dengan kisah Nehemia. Nehemia adalah seorang Yahudi. Dia lahir dan dibesarkan di tempat pembuangan, dan kemudian dia bekerja sebagai juru minuman Raja Artasasta di istana. Pada suatu kali, saudara, Nehemia ini mendengar kabar tentang keadaan dari orang-orang Yahudi yang hidup susah di Yerusalem. Tembok-temboknya sudah diruntuhkan oleh musuh. Nah, mendengar kabar ini, saudara, Nehemia kemudian menjadi sangat sedih mendengar kabar ini. Dia kemudian bergumul luar biasa untuk kembali ke Yerusalem dan membangun temboknya. Singkat cerita, saudara, Nehemia dapat izin dari raja untuk kembali ke Yerusalem dan membangun temboknya. Kemudian ketika Nehemia tiba di Yerusalem dan mulai membangun temboknya kembali, ternyata semuanya nggak berjalan dengan mulus. Ada aja pihak-pihak yang tidak suka jikalau tembok itu dibangun kembali. Orang-orang ini kemudian mengolok-olok usaha Nehemia dalam membangun tembok itu. Bahkan mereka tuh sampai merencanakan hal-hal yang jahat untuk mencelakakan Nehemia. Namun saudara, di tengah semua ancaman-ancaman musuh itu, Nehemia terus bersandar pada Tuhan dan tetap membangun bersama-sama dengan orang-orang Yahudi hingga tembok Yerusalem betul-betul terselesaikan. Saudara, hal ini bisa terjadi karena Nehemia memikirkan perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Saudara sekalian, Rasul Paulus di dalam suratnya kepada jemaat di Kolose, pasalnya yang ketiga ayat kedua berkata, "Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi." Dalam kita melakukan segala pekerjaan kita, saudara, adalah sangat penting bagi setiap kita untuk mengarahkan pikiran kita kepada hal-hal yang positif. Kenapa? Karena pikiran kita itu ibarat setir dari segala tindakan kita. Nah, sehingga saudara, ketika pikiran kita itu menjadi negatif, menjadi suram, tidak semangat, maka pekerjaan apapun yang kita lakukan gak akan maksimal, tidak akan produktif. Saudara sekalian, memang saat ini kita hidup di dalam dunia. Kita bekerja menurut aturan dunia. Namun, jangan sampai kita memikirkan hal-hal yang ada di dunia ini dengan berlebihan. Sampai-sampai kita tuh kehilangan harapan seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah. Saudara, kita semua yang sudah percaya kepada Yesus Kristus, kita semua perlu untuk menetapkan hati dan pikiran kita itu kepada perkara yang di atas, yaitu perkara yang mendatangkan kemuliaan sorgawi. Kita semua yang mengaku sudah percaya, kita memiliki etos kerja yang baru, saudara. Tindakan dan pekerjaan kita tidak lagi dititik beratkan pada hal-hal yang ada di dunia ini, melainkan pada hal yang di atas, di sorga, di tempat di mana Yesus berada. Saudara sekalian, ketika kita sudah mengarahkan pikiran kita kepada perkara yang di atas, maka ketika kita bekerja, kita itu akan bekerja dengan sebuah pemikiran bahwa kita bekerja bagi Allah. Pekerjaan apapun yang kita lakukan, kita bertanggung jawab langsung kepada Allah. Kemudian ketika kita sudah memiliki pemikiran seperti ini, saudara, saya yakin kita akan mengerjakan pekerjaan kita dengan sungguh-sungguh. Kita tidak akan lagi memikirkan bagaimana caranya untuk mendapatkan kemuliaan bagi diri sendiri, atau menunjukkan seolah-olah kita adalah yang paling hebat, yang paling berjasa. Tidak, saudara. Juga tentu kita akan bekerja secara jujur dan tidak akan menyelewengkan kekuasaan untuk memperkaya diri sendiri. Saudara sekalian, kekayaan dan kemuliaan diri merupakan hal yang didambakan oleh banyak orang, hampir semua orang di dunia ini tentunya. Namun,
Ketika kita memikirkan perkara yang di atas di dalam pekerjaan kita atau dalam apapun yang kita lakukan, maka kita tidak akan lagi mengejar kekayaan dan kemuliaan diri itu. Kita tidak akan menjadikan kekayaan dan kemuliaan diri sebagai hal yang terutama dalam hidup kita. Tidak. Ketika kita memikirkan perkara yang di atas, maka yang menjadi fokus kita bukanlah bagaimana cara kita menyenangkan manusia atau menyenangkan diri sendiri, mencari kemuliaan diri. Tidak. Tapi ketika kita memikirkan perkara yang di atas, kita akan mulai memikirkan bagaimana cara kita menyenangkan dan memuliakan Allah melalui setiap tindakan dan pekerjaan kita. Begitu juga saudara, ketika kita mengalami kekecewaan dan hal-hal yang tidak menyenangkan kita yang disebabkan oleh orang lain misalnya. Seperti Nehemia yang mengarahkan pikirannya kepada perkara yang di atas. Dia tetap fokus bekerja. Sehingga meskipun banyak pihak yang mencemooh dan berusaha untuk menjatuhkannya, Nehemia bisa tetap fokus dalam bekerja. Nehemia sungguh menyadari panggilannya untuk membangun tembok itu. Dia menyadari visi yang Allah taruh di dalam hatinya. Saudara, Nehemia adalah teladan bagi kita sekalian. Apakah saat ini saudara sedang susah hatinya? Apakah ancaman dan cemoohan dari orang lain itu mendistraksi kita dan mengganggu fokus kita dalam bekerja? Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Fokus pekerjaan kita bukanlah untuk kemuliaan diri sendiri, bukan juga untuk menyenangkan manusia, tetapi fokus pekerjaan kita adalah untuk memuliakan Allah. Mari kita mengarahkan fokus kita kepada arah yang benar, yaitu kepada perkara yang di atas, sehingga melalui setiap tindakan kita, melalui setiap pekerjaan kita, nama Tuhan semakin dipermuliakan. Amin.